Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang prosedur pengumpulan data dalam diagnosis organisasi. Bersama saya selaku dosen mata kuliah manajemen perubahan, yaitu Hartini dengan Pak Fendi Maradita dan Pak Andi Rusni. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses diagnosis organisasi perlu dilakukan sebagai bahan informasi dalam menyusun rencana perubahan. Nah, hasil proses diagnosis organisasi akan sangat mempengaruhi rencana perubahan yang akan disusun. Proses diagnosis organisasi dimulai dengan mengumpulkan berbagai informasi dari organisasi. Berbagai macam metode digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Nah, sebelum melakukan perencanaan perubahan, kegiatan yang perlu dilakukan tadi adalah melakukan diagnosis organisasi. Jadi yang melakukan diagnosis organisasi itu adalah para pihak yang netral atau konsultan yang dipilih oleh organisasi. Jadi tugasnya di sini konsultan adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan perubahan. Nah, dalam pengumpulan data tersebut ada pun teknik pengumpulan data yang harus dilakukan. Teknik pengumpulan data itu diperlukan untuk menyusun suatu perencanaan perubahan nantinya oleh konsultan. Jadi kualitas informasi yang dikumpulkan itu memegang peranan penting pada proses diagnosis organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang konsultan melakukan pengumpulan data. Konsultan itu perlu menjelaskan kedudukannya pada anggota organisasi agar tidak terjadi prasangka buruk pada waktu mengajukan pertanyaan. Di sini, adapun tujuan pengumpulan data yaitu untuk mengumpulkan data yang valid tentang fungsi organisasi, dapat membantu dalam menyusunan rencana perubahan serta dapat membentuk suatu kerjasama dalam perubahan organisasi. Adapun tahap yang perlu dilakukan dalam proses diagnosis organisasi adalah pengumpulan data. Jadi metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada proses diagnosis organisasi adalah kuesioner, wawancara atau interview, pengamatan atau observasi, dan data sekunder. Jadi sewaktu pengumpulan data dilakukan, metode yang digunakan dapat merupakan kombinasi dari metode-metode yang di atas. Sebagai contoh, dalam pengumpulan data untuk bahan diagnosis organisasi itu dapat diawali dengan mengamati perilaku para anggota organisasi yang kemudian bisa dilanjutkan dengan mengadakan wawancara pada beberapa orang tertentu sesuai dengan informasi yang diharapkan diperoleh dari orang yang dipilih tersebut. Nah, di samping wawancara juga dilakukan pemeriksaan catatan yang ada pada perusahaan. Informasi yang lebih luas dapat diperoleh dengan melakukan observasi atau pengamatan atau dengan juga menggunakan data sekunder. Nah, di sini kita masuk ke bagian kuesioner. Jadi kuesioner itu dapat disusun sesuai dengan keperluannya, tetapi juga dapat menggunakan yang siap pakai atau yang sudah ada. Jadi kuesioner yang siap pakai itu banyak tersedia pada lembaga penelitian, baik pada universitas dalam maupun universitas yang berada di luar negeri. Jadi kuesioner juga dapat dikembangkan dengan mengkombinasikan kuesioner yang siap pakai dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik yang sesuai dengan keperluan organisasi yang bersangkutan. Adapun keterbatasan dari kuesioner ini yaitu respon atau tanggapan diperoleh itu sangat sempit, terus informasi yang diperoleh kurang spesifik, terlalu umum, dan kadang-kadang sulit diperoleh jawaban yang jujur, dan informasi yang diperoleh terkadang bias. Nah, sekarang kita masuk ke bagian wawancara. Wawancara adalah salah satu cara yang paling banyak digunakan dalam proses diagnosis organisasi. Wawancara memungkinkan pewawancara menanyakan secara langsung informasi yang diperlukan dari responden. Jadi wawancara dapat diajukan secara terstruktur, menyerupai kuesioner, atau tidak terstruktur, dimulai dengan pertanyaan yang umum, kemudian dilanjutkan sesuai dengan jawaban responder.
Jadi di sini wawancara terstruktur itu seperti contohnya kapan digunakan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Contohnya itu seperti tanggapan masyarakat terhadap berbagai pelayanan pemerintah kabupaten tertentu yang diberikan kepada masyarakat. Jadi wawancara melingkari salah satu jawaban yang diberikan responden. Contohnya seperti sudah jelas ada di video. Yang itu ada wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara tidak terstruktur itu adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Jadi pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Kapan digunakan wawancara tidak terstruktur? Itu bila peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Nah, adapun kelebihan teknik wawancara ini. Jadi kelebihannya itu wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis. Dan jika ada pertanyaan yang belum dipahami, pewawancara dapat segera menjelaskan pertanyaan tersebut. Dan pewawancara dapat segera mengecek kebenaran jawaban responden dengan mengajukan pertanyaan pembanding atau dengan melihat wajah atau gerak-gerik responden. Nah, selain kelebihan, ada pun kekurangan teknik wawancara. Nah, wawancara itu memerlukan biaya yang sangat besar untuk perjalanan dan uang harian untuk mengumpulkan data. Bayangkan kalau misalnya perusahaan atau organisasi berada di luar atau berada di pusat, jadi atau di daerah yang terpencil, itu berarti harus memerlukan uang jalan dan juga uang untuk menginap. Nah, wawancara hanya dapat menjangkau jumlah responden yang cukup kecil, sehingga kehadiran wawancara mungkin dapat mengganggu responden. Sekarang kita masuk ke bagian pengamatan. Pengamatan atau observasi itu ya metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan cara pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan langsung pada proses yang terjadi dalam organisasi. Nah, jadi apa saja yang diamati? Itu bisa perilaku individu dalam organisasi, baik secara individu maupun secara kelompok, dan bagaimana interaksi yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Ada beberapa kelebihan teknik observasi atau pengamatan. Pengamatan yaitu data yang diperoleh ada data aktual atau segar dalam arti bahwa data diperoleh dari responden adalah masa yang sekarang, bukan dari masa yang lalu. Terus pertanyaan dapat langsung diajukan kepada sumber informasi tanpa ada media penghubung dalam penyampaiannya. Yang terakhir itu data mengenai perilaku dapat diperoleh secara langsung, artinya tidak ada usaha untuk merekayasa data tersebut. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu kesulitan dalam menginterpretasikan arti dari hasil pengamatan, yaitu memerlukan waktu yang tidak sedikit dari hasil atau data yang diperoleh. Memungkinkan data yang bias. Pengambil data dengan metode pengamatan harus benar-benar terlatih dan berpengalaman. Nah, observasi itu berdasarkan cara pengamatannya ada observasi berstruktur, yaitu merupakan observasi di mana pengamat dalam melaksanakan observasinya menggunakan pedoman pengamatan. Sedangkan observasi terstruktur merupakan observasi di mana pengamat dalam melaksanakan observasinya melakukan pengamatan secara bebas. Nah, di sini yang terakhir adalah data sekunder. Nah, informasi yang diperlukan akan didapat dari data-data tertulis. Jadi data mengenai perusahaan dapat diperoleh antara jumlah dan kualitas produk, hubungan surat menyurat dengan pelanggan, supplier, surat menyurat dengan instansi pemerintah, dan sebagainya. Nah, di sini ada kebaikan dan kekurangannya juga. Jadi kekurangan data sekunder itu data perusahaan tidak tersedia dalam bentuk yang biasa digunakan oleh konsultan. Dan perubahan informasi yang terjadi dari waktu ke waktu pada laporan tidak menggambarkan dengan jelas. Sedangkan kelebihannya tidak dipengaruhi bias yang berasal baik dari responden maupun konsultan. Data perusahaan biasanya tersedia dalam bentuk laporan periodik dan dapat digunakan untuk cross-check terhadap informasi yang diperoleh dengan metode lain. Nah, yang terakhir itu ada sampel. Nah, sampel pada organisasi tidak begitu besar dan sederhana tidak merupakan masalah.
Jadi penentuan transfer yang menjadi masalah adalah proses genosis dalam organisasi di dalam perusahaan besar dengan sistem yang rumit. Sampai di sini materi pada minggu ke-6 ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat, dan saya tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.